Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah best practice dalam pembelajaran matematika yang telah saya lakukan. Saya Vina Luciana, saya guru matematika di SMAI Nurul Fikri Boarding School Lembang. Best practice ini dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama pada hari Senin 7 Agustus 2023 dan tahap kedua pada hari Rabu tanggal 13 September 2023. Nah, model pembelajaran yang digunakan dalam best practice ini adalah model pembelajaran problem based learning. Tujuan yang ingin dicapai dalam best practice ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, yang kedua untuk meningkatkan hasil belajar siswa, yang ketiga untuk meningkatkan konsep berpikir matematis siswa ketika menyelesaikan masalah kontekstual. Nah, latar belakang best practice sendiri adalah siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep. Nah, salah satu kesulitan dalam mempelajari matematika adalah memahami konsep yang dipelajari secara utuh. Padahal pemahaman konsep matematika merupakan landasan penting untuk berpikir secara matematis dalam menyelesaikan permasalahan matematika kontekstual sehingga siswa mampu memodelkannya ke dalam bentuk matematika. Selanjutnya, pelaksanaan pembelajaran. Selama ini pembelajaran masih kurang optimal. Ini karena keterbatasan dan ruang waktu guru dalam membimbing peserta didik selama proses belajar, juga pembelajaran dilaksanakan oleh guru itu masih monoton atau teacher center. Selain itu juga model pembelajaran yang konvensional itu menyebabkan pembelajaran menjadi kurang bermakna. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, maka melalui praktik baik ini saya menggunakan model problem based learning berbasis TIPEC untuk meningkatkan berpikir matematis siswa, juga hasil belajar siswanya dalam pembelajaran matematika pada materi aplikasi matriks orde 3x3. Nah, manfaat sendiri yang pertama itu bagi siswa, itu untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Yang kedua untuk meningkatkan berpikir matematis siswa dalam menganalisa pemecahan masalah. Kemudian untuk guru, itu guru dapat menyajikan materi pembelajaran itu berorientasi pada siswa. Kemudian guru juga dapat mengembangkan aktivitasnya dan inovasinya dalam menciptakan strategi pembelajaran di kelas. Nah, selanjutnya kalau untuk sekolah adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, khususnya pada saat KBM, kemudian meningkatnya kualitas pembelajaran di sekolah, dan salah satu model yang dapat digunakan untuk memotivasi belajar siswa di sekolah. Tantangan yang saya hadapi ketika melakukan best practice ini adalah peserta didik terbiasa selama ini menjadi pembelajar pasif. Yang kedua, peserta didik masih merasa kesulitan dalam memahami masalah kontekstual. Kemudian, bingung dalam menuangkan gagasannya ke dalam model matematika. Yang ketiga yang saya temukan adalah media pembelajaran di NF masih kurang baik. Ada beberapa infocus yang berwarna hijau layarnya. Nah, apa langkah-langkah yang saya lakukan untuk perbaikan dalam tantangan ini? Yang pertama, saya menggunakan PBL untuk pembelajaran di kelas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi, hasil belajar, dan berpikir matematis siswa. Nah, ada 5 sintak dalam pembelajaran ini. Yang pertama, mengorientasikan peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, dilakukannya pembimbingan pembelajaran berkelompok. Yang keempat, mengembangkan hasil karyanya atau menyajikan atau mempresentasikan hasil karyanya. Yang kelima adalah menganalisis dan evaluasi proses permasalahan. Nah, yang pertama-tama yang saya lakukan dalam pembelajaran adalah memberikan salam pembuka, memastikan semua peserta didik siap untuk belajar, serta mengarahkan peserta didik untuk berdoa, yang mana salah satu peserta didik memimpin doa, kemudian memastikan kehadiran peserta didik, dan tidak lupa pula memberikan ice breaking agar siswa benar-benar siap untuk belajar. Selanjutnya saya menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu saya tayangkan di PowerPoint, kemudian adanya pemberian apresiasi, kemudian penyampaian tujuan pembelajaran, dan tak lupa pula memberikan pertanyaan pematik agar siswa fokus terhadap pembelajaran, dan selanjutnya penyampaian materi. Nah, ini adalah
5 sintak yang saya lakukan dalam PBL itu sendiri. Yang pertama itu adalah orientasi peserta didik pada masalah. Nah, pada penerapan PBL sendiri, peserta didik belajar dalam kelompok yang mana terdiri dari 5 kelompok. Nah, peserta didik diminta untuk mencermati petunjuk pengerjaan LKPD dengan baik serta memperhatikan setiap permasalahan yang ada di LKPD terkait matrik. Setiap kelompok menyelesaikan LKPD-nya secara berbeda. Sebelumnya, guru memberikan soal pematik untuk orientasi siswa ke dalam masalah, selanjutnya didiskusikan. Nah, kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik masing-masing kelompok mengamati permasalahan yang diberikan serta melengkapi pembahasan permasalahan yang diberikan guru. Kemudian pembentukan kelompok ini itu secara heterogen. Setiap kelompok dalam kelompoknya harus aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Nah, permasalahan yang diberikan di sini itu sesuai dengan gaya belajar siswa. Selanjutnya, membimbing pengalaman secara berkelompok. Selama berdiskusi, guru berperan sebagai fasilitator dalam membimbing belajarnya diskusi. Nah, masing-masing kelompok berdiskusi. Nah, jika terjadi kendala atau mengalami kesulitan dalam berdiskusi, guru sebagai fasilitator membantu membimbing dan mengarahkan siswa agar hasil yang ditemukan sesuai dengan apa yang ingin dicapai. Nah, keempat, mengembangkan atau menyajikan hasil karya mereka. Nah, setelah semua kelompok menyelesaikan permasalahan yang diberikan dan memeriksa semua jawaban mereka, kemudian LKPD dipresentasikan di depan kelas. Setiap kelompok mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Mengingat LKPD yang dikerjakan masing-masing kelompok berbeda satu sama lainnya, maka salah satu kelompok mempresentasikan hasil kerjanya, sementara kelompok yang lain menyimak dan dengan baik serta memberikan jawaban kelompok presentasi di depan kelas. Oke. Nah, yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada proses ini, guru memberikan kuis atau mengadakan penilaian untuk mengetahui pemahaman peserta didik mengenai materi matriks yang telah diterapkan pada pembelajaran. Nah, selanjutnya guru bersama peserta didik melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Nah, refleksi sendiri itu terbagi dua, refleksi pembelajaran untuk guru dan refleksi pembelajaran untuk siswa. Nah, berdasarkan hasil refleksi pembelajaran untuk guru yang dilakukan oleh siswa, yang pertama, siswa menyatakan bahwa materi yang disampaikan oleh guru itu dipahami dengan baik. Yang kedua, mereka menyatakan bahwa PBL sendiri itu membutuhkan waktu yang lama. Kemudian yang ketiga, masalah kontekstual yang diberikan oleh guru memang sedikit rumit, namun menantang untuk diselesaikan. Sementara yang keempat, siswa berharap untuk guru agar menerapkan semua model pembelajaran lain di setiap pembelajaran. Sementara berdasarkan hasil observasi, refleksi, serta penilaian yang dilakukan oleh guru kepada siswa dalam penerapan PBL yang didapatkan oleh guru sendiri adalah yang pertama, peserta didik itu terlihat antusias dan bersemangat serta aktif dalam pembelajaran. Hal ini sejalan dengan hasil kriteria indikator motivasi, di mana hasil keseluruhannya mencapai 87%. Kemudian kemampuan berpikir matematis siswa itu berada pada nilai 75% atau kriterianya berada pada rentang 60 sampai 80 dengan kategori berpikir matematis baik. Nah, sedangkan saat tes akhir, jumlah siswa yang menjawab benar beberapa soal itu sekitar 81%, dengan rata-rata nilai hasil tes evaluasi adalah 80, dan untuk kriteria penilaian sikap peserta didik selama pembelajaran, rata-rata nilainya adalah 95%. Sangat baik. Nah, penilaian sikap peserta didik adalah sikap jujur, sikap tanggung jawab, dan sikap disiplin, juga sikap kerjasama. Nah, sikap-sikap itu mendapatkan nilai 90%. Sangat baik. Nah, begitulah hasil kesimpulan yang saya dapatkan.
Dari PBL ini saya mendapatkan keberhasilan penerapannya. Yang pertama itu mampu meningkatkan motivasi belajar siswa, yang kedua hasil belajar siswa juga meningkat, yang ketiga memiliki kemampuan berpikir matematis yang sangat bagus. Sampai di sini dulu best practice saya. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.